Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Saya di sini akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, tugas teks eksplanasi. Yang pertama, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi atau menjelaskan. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Singkat cerita, teks eksplanasi menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa, yaitu mengenai mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, ciri-cirinya, teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur yang meliputi sebuah pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Kedua, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berisi berdasarkan sesuai dengan fakta. Yang ketiga, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi memiliki sifat yang objektif. Yang keempat, teks eksplanasi membahas sebuah peristiwa. Yang kelima, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang bersifat informatif. Setelah mengetahui apa itu teks eksplanasi, sekarang kita akan mengetahui apa itu tujuan dari teks eksplanasi. Tujuannya adalah untuk menerangkan atau menjelaskan serangkaian proses dari suatu gejala atau fenomena alam maupun sosiokultural. Selanjutnya adalah tentang langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik yang menarik seperti fenomena alam, sosial, ataupun budaya yang disajikan. Misalnya, proses terjadinya pasang air surut laut dan gerhana bulan. Yang kedua, membuat rancangan kerangka teks. Buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Yang ketiga, mengumpulkan referensi seperti cantumkan fakta dan data yang telah kita kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian tersebut. Yang keempat, mengembangkan teks. Kita kembangkan teks kerangka tersebut hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Yang kelima, menyunting teks atau periksa dan baca kembali teks yang telah kita buat. Baru itu, suntinglah jika ada kalimat-kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah teks eksplanasi beruntun atau sekuensial, yaitu sejenis penjelasan yang menjelaskan rincian tahapan suatu fenomena, misalnya urutan siklus hidup dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, teks eksplanasi dasar atau faktorial adalah jenis penjelasan yang menjelaskan efek dan hasil suatu proses, misalnya efek kolonialisme. Yang ketiga, teks eksplanasi teoritas adalah sejenis penjelasan yang mengandung kemungkinan spekulasi yang mungkin terjadi di balik fenomena alam. Sebagai contoh, letusan gunung berapi dapat memicu bencana alam lainnya, seperti penghancuran daratan ataupun gempa yang sangat besar. Selanjutnya, yang keempat adalah teks eksplanasi kausal adalah jenis penjelasan yang secara bertahap menjelaskan asal atau penyebab perubahan dalam suatu hal, misalnya proses longsor. Setelah mengetahui apa itu teks eksplanasi, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum. Bagian pertama teks eksplanasi adalah general statement atau yang disebut dengan juga pernyataan umum. Bagian ini menyampaikan topik atau permasalahan yang akan terjadi pada teks tersebut, yang berupa gambaran umum mengenai
apa dan mengapa suatu fenomena tersebut bisa terjadi. General statement ini harus ditulis semenarik mungkin agar para pembacanya bisa tertarik untuk membaca isi teks secara keseluruhan. Yang kedua, deretan penjelas. Bagian ini mengandung penjelasan-penjelasan mengenai sebuah topik yang akan dibahas secara lebih mendalam. Bagian ini ditulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di pernyataan umum. Bagaimana urutan sebab akibat dan sebuah fenomena yang terjadi. Bagian ini biasanya ditulis dalam 2 atau 3 paragraf. Yang terakhir adalah penutup. Bagian terakhir dari teks eksplanasi adalah closing yang mengandung intisari atau kesimpulan dari fenomena yang telah dibahas. Di dalam bagian ini juga ditambahkan saran atau juga tanggapan penulis mengenai fenomena tersebut. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Teks eksplanasi menjelaskan secara ilmiah proses atau sebab terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan ragam bahasa baku yang bersifat universal. Pemaparan informasi teks eksplanasi sudah mudah dimengerti, pembaca umum, atau tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Oleh sebab itu, penggunaan atau penulisan kata dalam teks eksplanasi harus sesuai dengan PUMBI. Berikut ciri kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama adalah kopula. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, ataupun konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Misalnya, merupakan dalam kalimat Indonesia merupakan negara kepulauan. Yang kedua adalah kata kerja aktif. Kata ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelas, sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses sehingga subjek fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologis terjadi suatu peristiwa tersebut. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Selanjutnya, keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena tersebut. Selanjutnya adalah istilah ilmiah. Istilah ilmiah sesuai konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi atau hubungan sebab akibat ataupun kronologis terjadinya suatu fenomena. Terakhir adalah kata ganti benda. Subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda non persona seperti itu, ini, dan tersebut. Teks eksplanasi juga hanya fokus pada hal umum seperti gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari teks eksplanasi tersebut yang berjudul Gerhana Bulan. Kalian bisa baca di dalam teks tersebut. Pertama adalah pernyataan umum atau pembuka. Sudah. Struktur yang kedua adalah deretan penjelas ataupun isi. Yang terakhir, penutup atau interpretasi. Terus, kenapa teks gerhana bulan di atas merupakan teks eksplanasi? Karena teks tersebut memberikan informasi sesuai fakta, bersifat keilmuan, menggunakan penanda urutan, dan juga fokus pada hal umum.
bukan partisipasi manusia, dan juga struktur dari teks tersebut lengkap. Jadi kita bisa simpulkan bahwa teks tersebut merupakan teks eksplanasi. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.